Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang gratifikasi. Gratifikasi untuk pengendalian individu, ya. Jadi berupa self assessment sederhana yang dapat digunakan masing-masing pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi penerimaan gratifikasi. Jadi sebenarnya ada pada diri kita sendiri, pengendalian pada diri kita sendiri. Ini termasuk gratifikasi atau tidak. Jadi bagaimana hati kita berbicara untuk gratifikasi ini, ya. Makanya saya beri ilmu tentang apa sih gratifikasi, sehingga nanti kalau kalian udah jadi pejabat, jadi aparatur negara, oh ini gratifikasi nih. Jadi hati-hati yang berbicara, apakah ini gratifikasi apa tidak, ya. Hati itu dipertajam, ya. Kemudian dengan melakukan asesmen amati, ya, yang slide sebelumnya sudah kita pelajari tentang amati, diharapkan PNS dan penyelenggara negara dapat mengambil sikap yang tepat pada saat dihadapkan pada pemberian gratifikasi. Apakah harus segera menolak atau dapat menerimanya untuk kemudian dilaporkan kepada KPK, ya. Jadi sebenarnya kalau langsung menolak, ya udah aman, sudah ditolak. Tapi yang sebenarnya yang bikin nggak enak hati dan sebagainya, akhirnya jadi menerima. Nah, itu yang panjang ceritanya, ya. Kita lanjut. Nah, ini amati, ya. Amati hanya itu aturan. Bagaimana aturan yang berlaku di instansi saudara? Apakah boleh menerima gratifikasi? Jadi beberapa instansi masih menganggap pemberian mahasiswa kepada dosennya itu bukan gratifikasi. Nah, itu misalnya hanya pemberian sekadar minum, hanya sekadar makan, gitu ya. Nah, tapi di Poltekkes ini sudah dianggap oke, jadi diamati dulu, ya. Diamati aturannya. Jadi dilihat aturannya. Setiap instansi itu berbeda-beda, ya. Kemudian M-nya itu maksud, ya. Apa maksud si pemberi memberikan gratifikasi kepada saudara? Nah, ada enggak maksud memberikan sesuatu, ya? Apa maksudnya? Jadi sudah bisa terbaca. Dulu saya pernah ada mahasiswa yang nggak lulus mata kuliah saya, gitu ya. Dia nggak lulusnya ya mungkin karena kurang rajin, gitu ya. Jadi banyak bolosnya sehingga sulit untuk pas waktu ujian, gitu ya. Di waktu ujian saya termasuk dosen yang saklek. Kalau memang dia belum lulus, ya saya tidak kasih lulus, gitu ya. Nah, pada suatu hari saya waktu itu habis melahirkan, ya. Jadi dia datang, ya, malam-malam. Kemudian dia bawa udang galah, ya. Udang galah. Dia bilang dia habis mancing, Bu, dapat udang galah. Dia datang ke rumah saya, gitu, dan memberikan udang galah itu pada saya. Lalu saya bilang, aduh, saya mohon maaf, saya alergi sekali terhadap udang ini, ya. Dan anak-anak saya juga enggak makan udang, ya. Kemudian suami saya juga tidak ada. Suami saya waktu itu dia datang hari Senin. Suami saya lagi tugas, ya, tugas di luar kota. Tapi dia tetap maksa, gitu, maksa. Nah, saya tahu dia pemberiannya itu ada maksud, gitu ya, ada maksud. Jadi saya menolaknya dengan halus. Saya memang alergi, kebetulan alergi udang. Nggak tahu habis melahirkan itu banyak alerginya, gitu ya. Dia gatal-gatalnya sangat hebat. Ya udah, Bu, ini cuman ini aja, nggak bisa diterima Kak, Bu, gini-gini. Terus saya bilang, oke, saya terima, tapi insya Allah saya akan berikan pada tetangga karena saya memang alergi dan kami tidak di sini, anak-anak saya juga enggak makan udang, gitu.
Lalu mendengar dia bilang, mendengar saya bilang bahwa saya akan memberikan pada tetangga depan rumah atau samping rumah. Akhirnya dia tidak jadi memberikan udang galah itu ya, lumayan gede-gede gitu ya, ada 5 atau 4 gitu. Eh, Akhirnya dia bawa pulang gitu ya. Nah, nah itu ya. Nah, jadi berarti kan ada maksud dia memberikan. Sebenarnya kalau dia tahu ilmu em, pemberian hadiah dan sebagainya, kalau kita memberikan, kita dapat ya, kita dapat sesuatu, kemudian kita sesuatu itu berupa makanan atau kita bagikan lagi ke tetangga, maka kalau di dalam Islam itu yang memberi itu akan mendapat 2 pahala. Dia memberikan kepada kita, kemudian pahala pada saat kita bersedekah kepada orang lain gitu. Nah, cuman dia nggak dapat ilmunya karena dia memang niatnya tadi memberi gratifikasi itu kepada eh, dosen ya. Nah, itu hanya cerita aja, gambaran bahwa itu ada maksud pemberiannya. Kemudian ya, agenda. Adakah agenda kegiatan yang sedang berlangsung pada saat dilakukan pemberian gratifikasi pada saudara? Nah, kita anggap tadi contohnya mahasiswa ya yang kepada saya. Nah, itu ada agendanya. Dia ujian nggak lulus-lulus gitu. Dan ujian itu sungguh-sungguh sangat mudah gitu. Kalian mungkin sudah punya mata kuliah, uh, udah mengikuti entomologi toh. Nah, entomologi itu kan kamu harus bisa membedakan mana nyamuk jantan dan nyamuk betina, itu udah saklek sekali gitu. Nah, kalau itu aja nggak bisa bedain, gimana saya mau kasih lulus kan gitu kira-kira. Nah, ya. Nah, itu ada agenda pada saat itu untuk dia ujian ulang. Saya tungguin ujiannya sampai dia lulus gitu. Dan saya tidak menginginkan nilainya 100, tapi bagian-bagian penting itu dia bisa dapat membedakan antara nyamuk jantan dan betina, kemudian nyamuk kulek dengan Aedes, terus nyamuk Aedes albopictus dengan Aedes aegypti. Nah, gitu, gitu aja kan. Kalian juga sudah pernah dapatkan itu ya. Nah, itu contohnya tadi ya, ada agenda. Kemudian T-nya terbuka. Apakah pemberian tersebut sah dan dilakukan secara terbuka? Nah, itu ya. Jadi, saya menganggap pemberian itu tidak dilakukan secara terbuka karena dia datangnya malam-malam gitu kan ya. Tidak ada orang yang tahu gitu ya. Manusia yang tahu gitu. Kalau terbuka ya misalnya di kantor berinya gitu kan. Nah, ya, hati-hati. Itu setelah diamati itu ternyata gratifikasi. Kemudian yang I-nya ya, identitas. Bagaimana identitas dan latar belakang pemberi dalam kaitannya dengan jabatan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban saudara. Nah, ini sangat berkaitan sekali ya, bagaimana identitas dan latar belakangnya. Nah, jadi kita sebelum menerima kita bisa amati gitu ya. Oke, ngerti ya sampai di sini. Sorry. Nah, ya. Mati, kemudian sikap terhadap gratifikasi. Sikapnya tetap tolak ya. Just say no untuk gratifikasi ya. Tolak. Atau kalau nggak nyaman, kita bisa terima dan laporkan. Itu ada di pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Jadi bisa diterima, misalnya rasa nggak enak untuk menolak ya. Tapi sebenarnya kalau udah biasa untuk menolak ya, menurut saya mudah saja gitu ya untuk menolak, karena itu berkaitan ya. Jadi pengalaman juga, jadi ada mahasiswa yang sudah tahu betul karena saya udah kasih dia materi gratifikasi ini, kemudian mahasiswa itu memang pengen memberi saya gitu, tapi dia tahan kan gitu. Setelah
lulus dan diwisuda, dia datang kembali gitu, datang kembali. Ibu, saya baru pulang waktu itu dari Ketapang. Saya baru datang dari Ketapang. Saya bawain ibu ini. Ibu harus terima ini pemberian kita. Saya dengan ibu sudah tidak ada lagi hubungan antara mahasiswa dan dosennya. Kita udah selesai. Saya udah selesai. Saya bukan mahasiswa ibu lagi. Dan saya ingin memberi ini kepada ibu oleh-oleh. Nah, dan dia lakukan itu di ruang dosen dan terbuka. Oke, mohon maaf, saya akhirnya saya menerima, terima kasih banyak. Lalu waktu itu amplangnya cukup banyak gitu ya. Terus saya bagi-bagikan kepada kawan-kawan dosen, kawan-kawan pengelola gitu ya. Karena dia memberinya juga terbuka gitu ya. Nah, itu enak gitu. Tapi kalau masih ada sangkut pautnya, nah itu kalau tidak merasa enggak enak, kalau nggak diterima, itu bisa diterima tapi kita laporkan eh, bikin laporan ke KPK. Kita lihat ya. Nah, ini Permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi sudah ada penandatanganan komitmen bersama Kementerian Kesehatan dengan stakeholder tentang pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi, ya, disaksikan oleh pimpinan KPK itu di tahun 2014. Kemudian guna mendukung implementasi komitmen tersebut ditetapkanlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, ya ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 merupakan pedoman bagi aparatur Kementerian Kesehatan untuk menentukan ya tindakan-tindakan yang berpotensi untuk mengarah ke gratifikasi. Jadi sudah ada undang-undangnya. Nah, ini di Permenkes nomor 14 tahun 2014 itu mengatur tentang kategori gratifikasi, kemudian unit pengendalian gratifikasi, dan mekanisme pelaporan gratifikasi. Jadi di Poltekkes juga sudah ada ini, unit pengendalian gratifikasi. Nah, kategorinya gratifikasi, kemudian mekanisme pelaporan gratifikasi. Ya, apakah ada di lingkungan Poltekkes ini gratifikasi? Ya, nah, kalau ada, biasanya setahun itu tidak boleh lebih dari 500.000 misalnya, begitu. Tapi untuk amannya daripada mendingan lebih baik tidak diterima gitu ya. Nah, ini kategori gratifikasi. Gratifikasi ya tidak dianggap suap. Ada dua. Dianggap suap. Namanya juga gratifikasi, tapi ada yang dianggap suap, ada yang tidak dianggap suap. Yang dianggap suap udah jelas ya, ada sesuatu di balik pemberian itu. Nah, yang tidak dianggap suap itu terkait kedinasan. Nah, kemudian ada yang tidak terkait kedinasan. Nah, coba kita lihat contohnya apa. Nah, sorry. Yang tidak terkait kedinasan, nah misalnya terkait kedinasan, Ibu Nurul itu sering memberi materi pada instansi lain ya, tentang misalnya keamanan pangan gitu ya. Nah, beliau diminta untuk memberikan materi pada instansi lain, lalu instansi itu memberikan sesuatu sebagai cenderamata. Nah, itu namanya terkait kedinasan. Itu bukan termasuk gratifikasi gitu ya. Ya, memberikan ya. Dia masuk juga gratifikasi tapi dia bukan suap. Nah, terkait dengan kedinasan diberi cenderamata setelah memberikan setelah memberikan materi pada suatu instansi. Nah, kemudian ada juga yang tidak terkait kedinasan, ya.
Misalnya,